Selamat malam para pemirsa Semarang TV yang berbahagia. Dalam program Biang Lala Sastra Minggu 10 September 2017. Salam sastra dan salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini saya Didi MS ditemani oleh narasumber Mas Jawahir Muhammad, Budayawan Semarang, dan malam ini kami mengangkat topik mengenang dua orang sahabat, saudara, dan juga guru kami, salah satunya yaitu Jenar Mahesa Rangga dan Victor Rusdianto yang sudah dipanggil menghadap Tuhan Senin 3 September 2017. Jadi Semarang kehilangan dua sosok, yang seorang adalah relawan PMI, Jenar Mahesa Rangga, dan Victor Rusdianto atau lebih akrab disapa dengan Kak Rus adalah pendiri komunitas Kumandang Sastra. Ada yang menyebutkan juga sebagai legenda sastra Semarang. Dua orang sosok yang berbeda generasi. Jenar Mahesa Rangga bergabung dengan kami khususnya di Biang Lala Sastra kurang lebih belum ada 3 bulan. Untuk itu saya secara pribadi dan keluarga besar Biang Lala Sastra serta keluarga besar Kumandang Sastra mengucapkan duka yang mendalam kepada kedua keluarga yang ditinggalkan. Semoga keluarga yang ditinggalkan selalu diberi kekuatan dan penghiburan oleh Sang Maha Kuasa. Karena kematian menurut setiap agama bukanlah sebuah akhir, tapi adalah awal dari kehidupan baru bersama Tuhan. Itu yang saya ketahui. Sebetulnya malam ini saya mengajak beberapa narasumber, salah satunya untuk membahas tentang Jenar Mahesa Rangga dan juga Mas Victor. Ternyata mereka pada berhalangan, salah satunya Mas Andri TM karena dadaan juga menerima berita bela sungkawa dari Solo, seorang kolega dekatnya, dan besok pagi harus berangkat ke Solo untuk takziah. Nah, malam ini harus istirahat karena kondisi kesehatannya yang kurang baik. Baik, para pemirsa yang berbahagia, karena kami belum mengerti sosok Jenar Mahesa Rangga secara jelas karena baru berteman sebentar. Yang saya tahu secara pribadi, dialah adalah sosok yang menyenangkan, sosok yang mudah bergaul, dengan kemauan yang keras untuk meraih sesuatu. Sebagai contoh, dalam hal berpuisi, dia belum begitu menguasai, tetapi dia punya keberanian untuk melatih anak-anak membaca puisi. Dan terakhir minggu kemarin ditampilkan dalam program Biang Lala Sastra, yaitu anak-anak dari SD Katolik Ekarini. Saya melihat begitu besar semangatnya untuk menyebarkan kegemaran anak-anak terhadap sastra dan kesenian lainnya. Semoga hal ini bisa diteruskan oleh istrinya maupun anak-anaknya dan juga teman-teman dekatnya, khususnya pamannya atau omnya, yaitu yang kebetulan dia meninggal di tempat omnya, yaitu di Jalan Bima. Oleh karena itu para pemirsa, secara khusus malam ini kami akan membahas tentang Kak Rus atau Victor Rusdianto sebagai legenda sastra Semarang.
Saya akan memberikan atau membaca sekilas tentang Kumandang Sastra yang ditulis oleh Kak Rus sendiri. Sekilas tentang Kumandang Sastra. Kusas atau Kumandang Sastra didirikan di RRI Semarang oleh Victor Rusdianto atau Kak Rus panggilan akrabnya, karena saat itu ia menjadi penyiar RRI Semarang. Panggilan akrab itu tetap lekat hingga sekarang. Hari pertama siaran Kusas di RRI Semarang adalah 29 Maret 1967. Waktu itu RRI Semarang sangat membutuhkan acara siaran sastra, karena acara yang lama yaitu Panorama Puisi dihentikan siarannya berhubung pengasuhnya terlibat Partai Komunis Indonesia atau PKI. Oleh karena itu, kepala siaran Kata, yaitu Kak Rita, meminta Kak Rus membuat acara baru dan disetujuilah nama Kumandang Sastra untuk acara siaran sastra seminggu sekali pada hari Jumat petang jam 17.30 hingga 18. Siaran pertama diisi dengan perkenalan, di samping uraian tujuan siaran, yakni untuk memberikan latihan membaca sajak atau deklamasi bagi para peminat deklamasi. Siaran pertama tersebut juga diisi pembacaan sajak puisi dengan koreksi pembacaannya. Demikian juga sedikit ulasan tentang puisi-puisi yang disiarkan, yakni Pahlawan Tak Dikenal, karya Toto Sudarto Bahtiar, kemudian Diponegoro, karya Khairil Anwar, Doa Khairil Anwar, Balada Penyaliban W.S. Rindra, catatan 1946 Khairil Anwar. Para deklamatris yang tampil pada siaran pertama Kusas ialah 4 gadis Tionghoa, yakni Katrin Rinawati, Go Huan, Evelyn Tan, Liang Hing, dan Ludwina Winarti, serta 1 orang gadis Manado, yaitu Janet Pauline Mumek. Mereka siswi-siswi SMP dan SMA Kebon Dalem sekitar tahun itu. Kebetulan murid-murid kelas drama Kak Rus di sekolah tersebut. Siaran pertama Kusas juga mengundang siapa saja yang berminat untuk berlatih deklamasi supaya datang ke studio RRI Semarang setiap hari siaran bulan April 1967. Ternyata pada siaran kedua bulan April 1967 peminatnya sangat meledak. Terpaksa masing-masing peserta diberi latihan membaca puisi 1-2 baris dan bergantian dengan peserta lainnya. Kemudian tahun 1968-1969, karena peminat Kusas terus bertambah, maka jam siaran Kusas ditambah menjadi 2 kali sebulan. Mulai 1969, di samping siaran sastra, Kusas juga diberi kesempatan mengisi acara sandiwara radio berbahasa Indonesia. Kemudian 1970-1971, Kusas keluar dari RRI Semarang. Maksudnya tidak lagi menggunakan studio RRI Semarang sebagai tempat latihan, dan juga tidak lagi menggunakan embel-embel RRI Semarang seperti dulu-dulu, hanya Kusas Semarang. Memperingati hari ulang tahun ketiga dengan mengadakan lomba deklamasi sekaligus memperingati wafat Khairil Anwar, yaitu 25-26 April 70. Bertindak selaku Dewan Juri 7 orang. Saat itu adalah Dr. Andes Darmanto Yatman, Dr. Andes Sapardi Djoko Damono, S. Palupi, M. Sugito, M. Yanto, S. Hartati Sutrisno, dan Hamid S. Ustaz, ini dari nama-nama ini Mas Jawahir kira-kira ada yang mengenal atau secara khusus 7 orang ini? Ya, 5 orang yang saya kenal. Yang jelas Mas Darmanto saya kenal. Ya. Ya. Mas
Sapaldi. Tadi saya hanya tahu, tidak kenal ya. Iya. Kemudian ada S. Palupi, Iya, tahu saya. M. Sugito, M. Sugito itu yang saya ragu-ragu. kemudian M. Yanto, Mas Mulyanto, saya kenal. kemudian S. Hartati Sutrisno, Ya, itu ragu-ragu saya. ya, dan Hamid S. Darminto. Iya. Saya kenal 5 di antara 7 orang itu. Yang 2 masih ragu-ragu Iya, ya. kecuali saya ketemu orangnya mungkin ingat gitu ya. Kemudian waktu itu, ini tahun yang keempat, Kusas kembali mengadakan lomba penghayatan puisi untuk siswa-siswi SLP, SLA, dan mahasiswa atau umum. Bertindak sebagai juri adalah Umbu Landu Parangi, Hamid S. Darminto, B. Sutirman, S. Palupi, S. Tatik Sutrisno, M. Sugito, dan M. Yanto. Jadi ini sudah ada perubahan personel lagi yang pada ulang tahun keempatnya ini ya. Ini sudah masuk Umbu Landu Parangi. Kemudian ada S. Tatik. Ini kenal nggak? Masih Belum kenal juga ya. Kemudian Mas Jafahir pernah mendengar istilah deklamasi gaya Kusas waktu yang dicanangkan Kak Arus pada waktu itu, yang konon membuat agak geger dunia pembacaan sajak waktu itu ya. Kalau sajak yang dideklamasikan itu memang waktu itu menggunakan metode-metode konvensional. Tapi oleh Kaus memang dibawakan secara baru. Seperti ketika Bengkel Teater itu membawakan teknik membaca puisi kayak Lendra, yang dia tidak menghafalkan naskah, tapi memang betul-betul membaca. Apakah sebetulnya membaca betulan atau sekedar gaya gitu ya. Tapi yang jelas antara putri reading dengan deklamasi itu agak berbeda. Kalau deklamasi gaya Kusas itu kan gaya deklamasi yang menekankan pada pembawaan kata demi kata dengan aksen yang jelas, terlatih gitu. Jadi penghayatannya kata demi kata sampai akhirnya kalimat demi kalimat dan akhirnya keseluruhan puisi secara utuh. Ya, di sini Kak Ros menulis mulai tahun 1970 Kusas mengumandangkan deklamasi gaya Kusas. Artinya deklamasi hendaklah rileks, tidak tegang, boleh duduk, boleh tiduran, boleh jalan-jalan. Ucapkan kata-kata sajak dengan rileks dan mengalir. Berdeklamasi boleh juga dengan membaca puisinya. Karena dulu para pendeklamasi harus hafal sajaknya. Iya. Ya kira-kira memang seingat saya seperti itu. Tetapi oleh Kak Aus itu tiap-tiap kata itu harus diucapkan dengan artikulasi, yang baik, intonasi, diksi yang benar. Bukan hanya dalam teknik pembacaan puisi biasa, lebih-lebih kalau untuk lomba, jadi harus dibaca dengan penuh penjiwaan. Iya, penjiwaan yang benar. Walaupun tadi dikatakan itu boleh dilakukan sambil duduk, sambil tiduran, sambil yang lain. Ya. Tapi
menurut Kak Us, kata-kata itu harus benar, terutama artikulasinya. Dan itu memang nantinya sangat bermanfaat ketika kita membacakan puisi, apakah dengan gaya baca puisinya Windra atau dengan gaya deklamasi Kak Us itu memandang sastra. Tapi pengucapan kata dengan benar, pemotongan atau enjambement dan lain-lain yang diajarkan Kak Us itu memang sangat mendasar, apalagi bagi orang-orang teater. Dan sebagaimana kita ketahui, selain berpuisi, Kak Us juga mengajar drama atau teater. Kemudian apakah Mas Hawir juga pernah menyaksikan sendiri bagaimana Kak Rus melatih para anggotanya? Jadi secara langsung saya memang tidak belajar pada beliau, tetapi dari beberapa kali pertemuan, lomba dan sebagainya, saya berjumpa dengan siswa-siswa Kak Us yang berlatih di Kusas Jalan Widoarjo 19 itu. Dan dari situ dapat saya simpulkan bahwa siswa-siswa baca puisi atau teater dari Kak Us itu betul-betul sangat teliti dalam membahasakan kata-kata, kalimat atau susunan naskah, baik puisi maupun drama. Kemudian sosok Kak Rus sendiri di mata Mas Hawir bagaimana dia? Menurut saya memang beliau orang yang sangat bersungguh-sungguh dalam setiap kegiatan, dan ada beberapa kesempatan ketika kami sama-sama berteater, berorganisasi, dan kemudian juga secara manusiawi begitu, berhubungan persahabatan satu sama lain. Saya rasa Kak Us orang yang disiplin, tetapi juga sangat terbuka, dan beliau orang yang menurut saya sangat perfect dalam setiap penampilan, dalam setiap kegiatan. Perfect. Karena pada masa-masa itu juga tidak tanggung-tanggung, beberapa tokoh nasional itu juga pernah berkunjung di Widoarjo, yaitu Emma Eno Najib, Darmanto Yatman, Sapardi Djoko Damono, dan Hamid Esdarmino S.M. Yanto. Itu juga tokoh-tokoh yang punya nama di dunia sastra di Indonesia. Baik para pendengar, nanti para pemirsa akan kami lanjutkan bincang-bincang kami tentang sosok seorang Victor Rusdianto bersama Mas Jawahir Muhammad. Tapi sebelumnya mari kita saksikan jeda iklan berikut ini. Tinggal di Jakarta, kamu nggak bisa hindari polusi, panas, dan keringat. Itulah yang menyebabkan ketombe dan minyak balik lagi. Saya rekomendasikan Head & Shoulders, yang lebih baik dari shampoo terkemuka, mengurangi ketombe sejak pertama kali keramas, dan melindungi kulit kepalamu dari polusi, panas, dan keringat. Kamu bisa hindari ketombe dan minyak sepanjang hari. Saya rekomendasikan Head & Shoulders. Herbalis Hammer After, suplemen makanan khusus pria. Promo, 1 botol isi 30 biji 400.000, 1 botol isi 20 biji 300.000, 1 botol isi 10 biji 150.000. Order siap kirim.
Tinggal di Jakarta, kamu nggak bisa hindari polusi, panas, dan keringat. Itulah yang menyebabkan ketumbe dan minyak balik lagi. Saya rekomendasikan Head and Shoulders yang lebih baik dari shampoo terkemuka, mengurangi ketumbe sejak pertama kali keramas, dan melindungi kulit kepalamu dari polusi, panas, dan keringat. Kamu bisa hindari ketumbe dan minyak sepanjang hari. Saya rekomendasikan Head and Shoulders. Universitas Pandanaran membuka pendaftaran tahun ajaran 2017-2018 untuk Fakultas Teknik, Fakultas Fisip, Fakultas Ekonomika, dan Bisnis. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera hubungi Universitas Pandanaran, Jalan Banjarsari Barat, nomor 1 Tembalang, Semarang. Telepon 081 1270 7974. Keterangan lebih lanjut kunjungi www.unpan.ac.id. Unpan, Becoming Integrated Edu Business University. Tinggal di Jakarta, kamu nggak bisa hindari polusi, panas, dan keringat. Itulah yang menyebabkan ketumbe dan minyak balik lagi. Saya rekomendasikan Head and Shoulders yang lebih baik dari shampoo terkemuka, mengurangi ketumbe sejak pertama kali keramas, dan melindungi kulit kepalamu dari polusi, panas, dan keringat. Kamu bisa hindari ketumbe dan minyak sepanjang hari. Saya rekomendasikan Head and Shoulders. Terima kasih pemirsa, Anda masih di saluran 53 WFF Semarang TV dalam program Biang Ala Sastra, dan malam ini dengan topik mengenang Victor Rusdianto. Ini tahun 1974, ini Kak Rus menulis dalam ulang tahun ke-7-nya, khusus bermaksud mengadakan lomba pantomimik. Edaran sudah disebarkan sekolah-sekolah Semarang, tetapi Imam Prakoso, Kepala Seksi Kebudayaan, saat itu tiba-tiba menelpon dan melarang adanya lomba tersebut tanpa alasan yang jelas. Terpaksa lomba dibatalkan. Dan ini saya tidak akan membahas masalah apa perizinan yang dibatalkan. Saya ingin menanyakan apa itu pantomimik. Kalau dari aspek bahasa, ada yang namanya pantomim itu ya, satu dari disiplin teater yang dimainkan tidak dengan kata-kata sama sekali, tapi dengan gerak tubuh dan ekspresi wajah. Nah, pantomimik atau pantomimik itu satu pementasan dengan media tubuh, ya, dengan pendekatan dari aspek atau disiplin pantomim. Jadi kalau pantomimik itu satu aksi panggung yang sama sekali tidak menggunakan kata-kata, tetapi menyampaikan pesan-pesan itu melalui gerakan tubuh yang kadang-kadang dilebih-lebihkan, ya, over, tapi dibantu dengan ekspresi wajah yang kadang-kadang dibikin berlebihan dengan bedak berwarna putih, dengan baju yang mendekati gaya-gaya Charlie Chaplin begitulah, ya. Iya, berlebihan. Modelnya monolog gitu berarti ya? Iya, geraknya kadang-kadang gitu ya? Terpatah-patah, ya, sehingga gerak-gerak itu menjadi ciri yang disebut pantomimik, di mana gerak-gerak pantomim itu memang berbeda dari gerak-gerak biasa, berlebihan, terpatah-patah, tetapi dibantu dengan bentuk wajah yang juga berlebihan, tetapi tetap menyampaikan makna atau pesan
dengan jelas. Jadi jawabannya mungkin pantomimik itu satu pendekatan seni peran tanpa kata-kata dengan menggunakan elemen-elemen wajah dan tubuh. Kadang-kadang dibantu dengan musik-musik tertentu yang sangat membantu menciptakan suasana. Ya. Kemudian pada tahun itu juga 1974-1975 kiriman puisi ke Kusas Pembanjir, dan yang tergolong menonjol pengirimnya waktu itu adalah Heru MK, sudah almarhum ya, Mas Heru sudah mengenal ya. Iya, Heru MK. Kemudian RK, terus kemudian Widodo Tri Susilo, Buyung Sindu, Wulung Asmoro, Rahmat Prayogo dari Semarang semua. Kemudian Budiyi dari Blora, dari Purwodadi tercatat Heru Murgiarso dan An Sugiarto. Nah, ini yang masih ada sekarang Heru Murgiarso, yang dia juga sebagai penggagas penulisan antologi puisi menolak korupsi. Ya, yang sekarang sudah berapa episode itu ya. Kalau An Sugiarto sudah jarang, kemudian ada Agus Sungkono, Adi Santoso, Amar Ma'ruf dari Jepara, Khalid Anwar dari Kebumen, Ida Ayu Maharani dari Jepara. Dan ini memang waktu itu saya tahu mereka semua karena waktu saya memang ditugasi oleh Kak Ros untuk mengundang para pengirim puisi untuk berkumpul di Sidoarjo. Ya. Jadi waktu itu saya ditugasi Kak Ros untuk mengundang mereka semua. Kemudian apa yang menjadi daya tarik khusus seorang Victor Rusdianto ini di mata Mas Jawahir, yang Mas Jawahir tahu, mungkin tidak ya. Yang Mas Jawahir lihat sendiri, tapi juga mungkin mendengar dari orang lain. Yang menurut saya itu posisi Kaus dalam memberikan kontribusi dan pengabdiannya pada kehidupan sastra dan teater modern di Semarang, yaitu dengan cara beliau mengasuh hobi kembang sastra di RI maupun dengan menyelenggarakan latihan-latihan teater baik di dalam komunitas kumandang sastra maupun komunitas gereja yang ada di dekat rumah beliau. Jadi kalau Sidoarjo itu dengan gereja di mana Kaus menjadi jemaatnya itu tidak terlalu jauh, dan beliau melatih bersama. Misalnya ini latihan puisi di rumah, kemudian latihan teater di gereja, apa namanya gerejanya ya? Gedangan itu ya. Gedangan ya. Di sana kemudian melahirkan beberapa kali pementasan seperti Yerma, nyaknya Federico Garcia Lorca. Lalu ada pentas yang namanya, kalau tidak salah dulu judulnya apa ya? Wangwung atau apa ya? Wangwung. Kalau yang itu saya ya. pernah ikut pentas itu teater karangannya Kak Rosdiri. Apa judulnya? Wangwung itu. Bukan Wangwung ya. Bukan. Karena kalau Wangwung saya tulis di Swamadika, Wangwung yang bikin bingung gitu. Tapi yang jelas kepeloporan dan dedikasi atau kontribusi Kaus ke dalam penghidupan kesenian modern di Semarang itu mempunyai persamaan kualitas dengan para pelopor seni modern di Semarang. Seperti dalam seni musik itu ada Bubi Chen, ada
Jaya Supana, ada Kelly Puspito. Bu Jen itu asal dari Semarang ya? Oh iya, Bu Jen itu dalam seni jazz ya. Kelly Puspito untuk keroncong, Jaya Supana piano forte, Pas Habi itu dalam lagu-lagu gambus Melayu, kemudian Afik dangdut, Afik dangdut. Ada juga misalnya pengarang lagu nasional, lagu perjuangan itu bukan Mas Habi tapi Mutohar, Mutohar itu pengarang lagu yang banyak dinyanyikan kalau 17 Agustus ya. Judulnya lagu-lagu perjuangan itu. Kemudian juga ada penyanyi-penyanyi dari Semarang itu dalam bidang seni musik. Dalam bidang yang lain seperti tari itu ada ada Yoyok Bambang Priambodo, ada Pak Sutiartono. Dalam bidang seni sastra ada zaman dulu ada Mas Mauko, ada Enhardini, ada Manto, ada sekarang misalnya Trianto gitu. Nah, salah satunya Kak Rus. Iya, Kak Aus. Nah itu setingkat. Ya. Begitu juga dalam bidang seni kartun ada Yehana, ada Odios Darminto M. Sudarmo, ada Kusnanusi dan sebagainya. Nah, Kak Aus itu setingkat. Tapi ya memang masih di bawah semacam Raden Saleh atau pelukis sudah dunia kelasnya itu. Iya, tetapi nasib mereka yang ingin saya sampaikan pada Mas Yudi dan pembaca semua, mudah-mudahan masyarakat juga mendengar atau melihat, apalagi pejabat-pejabat pemerintah itu kurang memberikan balas jasa kepada Kak Aus, kepada Pak Kelly Puspito, kepada Pak Sutiartono, kepada Gembong Lukito, Anas. Itu sepertinya pemerintah dan masyarakat kita itu kurang memberikan penghargaan kepada mereka. Jadi para seniman semacam Kak Aus, Ebianto, Darno dan lain-lain itu sampai sekarang nasibnya ya seakan-akan tidak begitu mendapatkan perhatian. Apalagi kalau kita lihat nasib Ngesti Pandowo, nasib para pemain Sriwanito juga, Sriwanito, Gambang Semarang, itu yang ingin saya katakan bahwa para pelopor dan kontributor seni itu di Semarang itu kok tidak mendapat penghargaan yang sesuai dari pemerintah. Iya, belum ada yang namanya Semarang Award atau yang lain kepada sastra, ya di bidang sastra maupun kesenian umumnya. Jadi kalau kita mengenang Kak Victor itu sekaligus juga mengingatkan kepada masyarakat dan pemerintah bahwa kita punya orang-orang seniman besar dari sastra, Enhardini, Mas Darmanto, dari musik Simutahar yang menggarang lagu Hari Merdeka, musik ada Bubijen, ada itu kita kok tidak memberikan penghargaan yang cukup layak kepada mereka. Padahal orang-orang sekelas itu sangat layak dan bahkan kadang-kadang di tingkat nasional dan level internasional orang-orang semacam Kinarto Sabdo itu mendapatkan pengakuan, tetapi pemerintah dan masyarakat Semarang sendiri yang abai itu ya. Abai. Itulah yang ingin kita katakan ketika kita mengenang Kak Aus. Itu yang lain juga harusnya kita berikan penghargaan yang layak kepada mereka. Baik, Mas Hawir dan para pemirsa, saya ingin bacakan sebuah puisi karya Kak Rus tentang pendirian Kumandang Sastra, yaitu judulnya Kepada Kusas. Di puncak hari dukaku lahirlah kau, anak angin, yang sanggup menumpahkan kesumatku kepada zaman
ketika aku terpurukkan. Jadi, kaukah yang akan menyuarakan kerinduan pun pemersetanan, pujian atau makian? Aku terhenyak menyapamu. Tak ku tahu kecemburuan apa menghardikmu. Tak bisa kuduga sampai bilakah orang-orang sempat mengingat sejarah yang tercatat saat kau berkiprah. Selamat berkarya. 1967 ada catatan kaki. Kusas kudirikan tanggal 29 Maret 1967 di RRI Semarang. Ini mungkin yang sudah tersirat di sini tadi kata tak bisa kuduga sampai bilakah orang-orang sempat mengingat sejarah yang tercatat saat kau berkiprah. Mungkin tadi Mas Awir menyinggung ya. Jadi kiprah para seniman Semarang secara umum tidak hanya Kak Victor Rusdianto ya, tapi ada Kelly Puspito, ada Bu Pijan, ada Enadini ya. Nah ini Kak Rus juga sudah mempertanyakan ini. Akankah kita mengingat sejarah mereka untuk kota Semarang khususnya ini? Ya, untuk itu kalau mungkin Pesawan sempat membaca besok pagi, hal itu juga saya pertanyakan dalam Rubrik Gambang Sembarang di Ayana Ada Semarang. Ya, saya tulis di situ, apakah kita akan membiarkan kondisi ini berlanjut terus menerus? Kalau saya sendiri sudah mencoba menuliskan biodata Kaus dalam buku saya yang sudah terbit tahun lalu, Semarang dalam Lintasan Sejarah dan Budaya. Itu sebagai bentuk kontribusi kita kepada Kaus. Jadi kita sudah mencoba untuk mendokumentasikan kegiatan Kaus, dan saya harap pemerintah dan masyarakat kita juga mendokumentasikan dalam ingatan masing-masing tentang jasa-jasa dan pengabdian Kaus pada sastra dan dunia kesenian di Semarang. Karena dia juga mengajar beberapa sekolah dalam hal pembacaan puisi, deklamasi, dan teater juga, dan drama. Jadi, beliau juga guru kesenian di SMA Negeri 3, juga pernah menjabat sekretaris di Dewan Kesenian Jawa Tengah. Baik, para pemirsa, akan kami lanjutkan bincang-bincang kami. Juga nanti akan ada pembacaan beberapa puisi lagi karya Kak Rus atau Victor Rusdianto. Tapi sebelumnya mari kita saksikan jeda iklan berikut ini. Tinggal di Jakarta, kamu nggak bisa hindari polusi, panas, dan keringat. Itulah yang menyebabkan ketumbe dan minyak balik lagi. Saya rekomendasikan Head & Shoulders, yang lebih baik dari shampoo terkemuka, mengurangi ketumbe sejak pertama kali keramas, dan melindungi kulit kepalamu dari polusi, panas, dan keringat. Kamu bisa hindari ketumbe dan minyak sepanjang hari. Saya rekomendasikan Head & Shoulders. Universitas Pandanaran membuka pendaftaran tahun ajaran 2017-2018 untuk Fakultas Teknik, Fakultas Fisip, Fakultas Ekonomika, dan Bisnis. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera hubungi Universitas Pandanaran, Jalan Banjarsari Barat, nomor 1 Tembalang, Semarang. Telepon 081 1270 7974. Keterangan lebih lanjut kunjungi www.unpan.ac.id. Unpan, Becoming Integrated Edu Business University. Tinggal di Jakarta, kamu nggak bisa hindari polusi, panas, dan keringat. Itulah yang menyebabkan ketumbe dan minyak balik lagi. Saya rekomendasikan Head & Shoulders, yang lebih baik dari shampoo terkemuka, mengurangi ketumbe sejak pertama kali keramas, dan melindungi kulit kepalamu dari polusi, panas, dan keringat. Kamu bisa hindari ketumbe dan minyak sepanjang hari.
saya rekomendasikan Head and Shoulders. Terima kasih pemirsa, Anda masih berada di saluran 53 UHF Semarang TV dalam program Biang Lala Sastra bersama saya Didi MS dan Mas Jawahir Muhammad. Saya akan membacakan sebuah karya lain dari Kak Rus, yaitu untuk seorang sahabatnya, judulnya Surat Buat Umbu Landu Paranggi. Umbu, bocah-bocah yang dulu sering kau pangku, kini tiga-tiganya sudah S1. Ternyata mereka selalu mengingatmu. Om Umbu yang lembut itu, yang berdarah ratu, yang jika makan sedikit pun tak pernah terdengar bunyi sendok garpu. Antara 70-75 Semarang dan Jogja seakan tak ada jaraknya. Kita pernah berbagi hari dan bunga antara Kusas dan PSK. Pernah hingga larut malam kita terus asyik berbincang bersama Linus dan MH, menimbang Jogja dan Semarang dalam lahan peta budaya. Yang lain dari dulu gersang kerontang. Tiap hari diproduksi peti-peti mati dalam jumlah lusinan bagi para seniman. Umbu mati waktu dalam kubur masa lalu. Ketika kita sempat saling berguru dalam telanjang diri dan kalbu, tanpa rasa curiga, tanpa saling cemburu. Tapi di mana lagi itu? Tinggal debar rindu, Umbu. Ya, waktu juga yang selalu keji, sekali datang menandai, selebihnya tak pernah kembali. Umbu, aku benar sangat rindu. Di mana tinggalmu? Tahun 2000, Victor Rusdianto. Ya, ini tentang Umbu Landu Paranggi. Mas Jawahir pernah bertemu dan berbincang-bincang dengan dia? Ya, kalau Umbu, MH, Linus, itu selain mereka juga waktu itu ada Ebit. Ya. Seringkali saya kalau ketemu MH, Linus, Ebit, itu juga berlangsung ya di PSK, Persada Studi Klub. Ya waktu itu ada Jogja, Bambang, ya? Bambang Widiatmoko. Dan ini kan apa, kalau tadi apa, dikira karena nggak tahu PSK itu apa, bisa dikonotasikan apa negatif ya, oleh nggak tahu kepanjangannya. PSK kesingkatan dari Persada Studi Klub. Pada waktu itu Linus masih sehat, sebelum dia menyelesaikan pengakuan Pariem ya. Yang apa, kemudian prosa liris itu ya. Iya, prosa liris paling panjang itu karya Linus. Dia memang masih sering ke Semarang. Kalau tidak ke rumahnya Kaus, Linus atau MH itu juga ke rumah saya. Ya, saya pernah bertemu dengan Linus, tapi itu pengakuan Pariem masih berupa naskah ketikan. Iya. Nah, saya bersahabat akrab dengan Linus, MH. Kalau dengan Bang Umbu memang beliau guru ya, jadi saya tidak terlalu berani mendekati. Hanya ketika beliau pindah ke Bali, redaktur budaya di Bali Pos, hubungan kita terputus. Begitu juga ketika Linus akhirnya wafat di rumah sakit Panti Rapih, dan MH lebih banyak
bergaul di level nasional karena beliau juga lebih maju pemikirannya berbanding kita-kita yang di Semarang ini. Nah, dengan Kak Aus memang kalau ke Semarang itu saya jarang menemani Linus atau MH ke tempat Kak Aus, tapi saya tahu kalau mereka ke sana kemudian mencari saya. Waktu itu saya membantu Mas Darmanto bersama Yudhoyono KS ya, memegang Budaya Minggu ini. Kemudian Linus atau MH minta honor, saya yang melayani. Kadang-kadang kalau honornya belum keluar ya dengan uang pribadi. Jadi waktu itu memang apa jabatan kita agak terbuka dan betul-betul nyeniman, artinya tidak hitung-hitungan uang itu. Ya. Kemudian apa? Kalau Mas Jafar melihat bagaimana kesinambungan atau ya jalan selanjutnya di bidang sastra ya. Seperti sekarang kan seperti aktor studio ya. Kita melihat aktor Mas Jafar kan sudah lama mati dalam kutip ya. Iya. Tapi anggotanya masih sering berkumpul. Iya. Tapi sekarang mulai menggeliat lagi ya. Ya, kalau tentang kelompok saya yang barengan dengan Kak Aus itu waktu saya masih menjadi komandan Teater Kuncup, memang kemudian kita mengubah nama Aktor Studio karena konsep kita sudah berbeda. Artinya memang kita mau menjadi aktor kehidupan, jadi Teater Kuncup dan Teater Aktor Studio itu kita ubah. Sementara Kak Aus juga, seingat saya juga mulai agak jauh dari dunia kesenian ya. Tapi beliau berhasil menjadikan pelanjutnya seperti Mas Yudi sendiri, kemudian Heru MK. Heru MK itu satu-satunya penyair yang buku-bukunya diterbitkan Balai Pustaka. Itu seingat saya baru Heru MK. Orang Semarang baru pertama kali. Iya. Yang pertama atau satu-satunya? Mungkin ya orang Semarang ya, karena kalau tidak salah yang sekarang kayak Trianto itu juga diterbitkan oleh Gramedia. Apa dia juga diterbitkan oleh Balai Pustaka saya nggak tahu. Jadi kalau memang buku-buku Trianto itu belum diterbitkan oleh Gramedia, ya buku-buku puisi Heru lah yang baru pertama menembus Gramedia. Balai Pustaka. Ya. Karena kalau Gramedia lebih luas jangkauannya, tapi Balai Pustaka itu lebih menyejarah, lebih punya bobotnya itu juga tidak kalah Heru MK. Kemudian sekarang di Semarang juga anak didik Kak Aus masih banyak yang eksis ya, seperti Mas Yudi sendiri. Kemudian yang baca puisi itu siapa itu, Mbak yang Fajar Triutami Paku itu ya. Enggak, satunya lagi yang cantik Maya Oviva. Maya ya. Maya Ova Kristanti, lalu ada Bu Sulis Bambang kalau tidak salah ya. Ada Bu Nining Sugiyasih. Dan yang sudah pada wafat juga siapa itu yang rumahnya di Mejan itu siapa? Yang laki-laki itu loh. Ya, tapi memang Kak Aus meninggalkan banyak siswa yang tetap eksis di dunia. Siapa itu? Ya, saya ingat. Ya. Tapi agak lupa namanya. ya. Yang jelas Kak Aus itu meninggalkan banyak. Dianto nggak salah. Ya. Itu meninggalkan banyak pelanjut yang masih aktif berkesenian, berpuisi ya sampai sekarang, sehingga insya Allah apa yang dilakukan Kak Aus itu memberikan warna perpuisian maupun kesenian di kota Semarang. Karena itu besar hormat saya pada beliau ya, selain Pak Aus
itu juga kepada Mas Gembong Lukito, kepada Mas Aman Hatta, kepada Saudara Waluyo Hadi, kepada yang lain-lain. Beliau-beliau yang sudah almarhum maupun masih segar-bugar seperti Mas Yudiono, seperti Mas Nasun M. Yunus, itu besar harapan saya akan terus memberikan kontribusi. Saya juga Ya. punya mimpi untuk mengumpulkan para istilahnya bersama di sini membaca puisi. Ya. Jadi nanti betul Mas Didi, saya akan mencoba membantu. Ada Mas Anas, ada itu nanti kita selenggarakan lah kapan-kapan. Ada Yuni Wong Semarang dalam bidang sastra gitu ya. Nah, ini mengenai kelanjutan Bandang Sastra. Saya juga pernah merasakan kegundahan itu sehingga saya tulis buah puisi, kalau boleh disebut puisi. Ini saya tulis menjelang 49 tahun Bandang Sastra. Ini puisi yang terkutip pernah menjadi ontan-ontan ya. Saya beri judul untuk Kak Rus Victor Rusdianto, jelang 49 tahun usas. Mengapa aku yang kau pilih mendampingimu, hingga kerapuhan raga membuatmu tak mampu berkiprah? Di manakah kau waktu itu, wahai sahabatku Heru Mugiarso dan Antonius Sugiarto? Lalu lewat ketiga senyawa raga dan sukmamu dengan Mbak Ni, Yosef Fiandrito, Maria Andan Fiandani, dan Om Van, harus keterima tongkat estafet warisanmu untuk terus kubawa berlari melintasi padang belantara aksara. Pada mulanya aku tak tahu apa yang mesti kulakukan. Dengan terseok dan tertatih, menerjang aral yang melintang, merangkaki ketiadaan yang ada, menjadi ada yang semakin ada. 19 tahun sudah aku memegangi tongkat estafetmu, mengajak berlari siapapun yang mau berlari menemani kesepianku. Dan anak-anakmu menjadi saksi sebuah perjalanan yang kian hiruk pikuk. Namun aku kadang masih berpikir, mengapa harus aku yang kau pilih untuk berlari membawa tongkat estafet itu? Ini bukan sebuah penyesalan, pun bukan sebuah kekecewaan, tetapi sebuah kebanggaan dengan tanggung jawab yang terlalu berat harus kupikul dan kuemban. Apalagi dengan semakin riuhnya para pelari yang mengiringiku. Pernah aku berpikir untuk melepas tanggung jawab saat kesempatan terbuka untuk itu. Tetapi siapakah yang akan menerima tongkat estafetmu yang saat ini kupegang? Angin semakin kencang, ombak kian membadai. Haruskah aku persetankan semua itu seperti pertanyaanmu? Jadi, kaukah yang menyuarakan kerinduan pun pemersetanan, pujian atau makian? Aku terhenyak menyapamu. Tak ku tahu kecemburuan apa menghardikmu. Tak bisa kuduga sampai bilakah orang-orang sempat mengingat sejarah yang tercatat saat kau berkiprah. Memang aku menyadari, aku tak mungkin berlari sendiri, dan aku tak mau berlari sendiri. Tetapi sekali lagi kuulangi, siapakah yang mau melanjutkan memegang tongkat estafet warisanmu? Engkaukah itu? 28 Januari 2016. Nah, ini mengapa saya menulis ini untuk Kak Rus ya, Mas Jabayan. Sebetulnya saya memang akan saya tidak mencari nama dari puisi, tidak mencari nama dari Bandang Sastra, bukan. Ya, karena saya hanya hobi saja. Ya, waktu itu saya juga masuk Bandang Sastra karena saya mengirim puisi. Waktu itu setiap radio swasta tiap malam membacakan puisi kiriman ya. Nah, salah satunya
selain ke beberapa radio swasta, salah satunya saya kirim ke Komandan Sastra RRI. Ya, mungkin Kak Ros tertarik dengan tulisan saya, nggak tahu, saya dipanggil untuk bergabung. Dan itu bukan tujuan saya untuk mencari nama, bukan. Tetapi memang saya senang dengan itu. Ya. Iya. Ya. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih saya secara pribadi kepada Kak Us, atau walaupun beliau mungkin sudah tidak mendengar lagi, tetapi dalam beberapa kali saya menjadi ketua Teater Kunsub, beberapa tahun saya mengadakan lomba menulis dan membaca puisi di tingkat nasional, Semarang dalam Sanjak. Itu Kak Aus sempat menjadi juri lomba membaca maupun menulis tersebut, ya, yang menghasilkan penyair-penyair sekarang, ya tidak perlu saya sebut namanya. Banyak juga penyair-penyair besar dari Jakarta, Jawa Barat, misalnya Asep Zamzamnur, Budi Ismanto dari Jogja, Trianto dari Komo, Bambang Suparnoto, ini dari Semarang, ya Sukosodias DM dari Purworejo, dan macam-macam lah. Itu terkumpul dalam kumpulan puisi Semarang dalam Sanjak, dan Kak Victor bersama Atas dan Suboto, Lis LS, Mas Darmanto, Dr. Andes Suharyanto itu menjadi editornya. Dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan matur nuwun kepada beliau. Mudah-mudahan kontribusi beliau memberikan manfaat kepada kehidupan sastra di Semarang. Ya, demikian para pemirsa, bincang-bincang kami tentang sosok Victor Rusdianto yang sudah meninggalkan kita semua. Memang belum tuntas pembicaraan ini karena waktu yang terbatas. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda, dan kita akan berjumpa lagi dalam program dan topik yang berbeda. Syukur-syukur bisa menyambung dengan tokoh-tokoh yang lain di luar Victor Rusdianto yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Jawahir Muhammad. Sampai jumpa, salam sastra dan salam bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.